warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang cerdas, berjumpa kembali dengan Pak Ridwan, tentunya di video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 2, udara bersih bagi kesehatan, pada subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, dan pada pembelajaran ketiga. Baik anak-anak yang cerdas, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, tentunya harus kita awali dulu dengan berdoa, supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak yang cerdas, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah, nah anak-anak yang cerdas, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Nah, oksigen itu bisa kita dapatkan atau tersedia jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Nah, menciptakan lingkungan yang bersih dan banyak tumbuhan hijau adalah tanggung jawab kita semua. Nah, anak-anak yang cerdas, di buku kalian pada tema 2 halaman 23 terdapat bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Nah, sekarang mari kita membaca bersama-sama. Setelah itu kita tentukan atau kita melengkapi peta pikiran dari bacaan yang berjudul Hari Menanam Pohon. Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya, hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Berdasarkan bacaan Hari Menanam Pohon, kita dapat melengkapi peta pikiran berikut ini. Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah. Kita harus menanam pohon agar kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Yang melakukan kegiatan menanam pohon adalah pemerintah bersama seluruh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah
menanam pohon untuk mengurangi kerusakan hutan dan mengembalikan paru-paru dunia. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, anak-anakku yang cerdas, tahukah kalian apa saja tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut ini. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Lalu, apa yang dimaksud dengan tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Pengertian masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Jadi, berdasarkan pengertian tanggung jawab dan masyarakat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat berarti hidup dengan orang lain dalam suatu tempat tertentu dan mempunyai kepentingan tertentu. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Setiap orang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Kamu akan bahagia jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Anak-anak yang cerdas, demikian tadi penjelasan tentang tanggung jawab terhadap masyarakat. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kondisi geografis Indonesia yang beragam. Ada wilayah daratan, ada pula wilayah perairan. Kondisi geografis yang beragam menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Lalu, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi?
Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu, apa saja kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, usaha agraris. Usaha agraris meliputi kegiatan pertanian dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. 2. Usaha peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasil peternakan terdiri atas daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, peternakan hewan kecil. Di antaranya ada kelinci, kambing, dan domba. Kemudian yang kedua, peternakan hewan besar. Nah, seperti sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian yang ketiga, peternakan unggas. Di antaranya ada ayam, itik, burung, dan puyuh. 3. Usaha perikanan. Secara umum, usaha perikanan dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Usaha perikanan darat diantaranya perikanan air tawar dan perikanan air payau. Sedangkan perikanan laut, yaitu perikanan air laut, yaitu usaha menangkap ikan di pantai atau laut. Jenis usaha yang keempat yaitu usaha pertambangan. Barang tambang dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, barang tambang mineral logam, misalnya emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kemudian yang kedua, barang tambang mineral non-logam, misalnya belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Kemudian yang ketiga, barang tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jenis usaha yang kelima yaitu kehutanan. Hasil hutan Indonesia antara lain kayu jati, meranti, ulin damar, dan rotan. 6. Usaha perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Melalui kegiatan perdagangan, pedagang akan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kegiatan perdagangan tidak hanya mencakup satu daerah atau satu negara. Akan tetapi, kegiatan perdagangan dapat dilakukan antar negara, yaitu dengan kegiatan ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. 7. Usaha perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Usaha industri dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Usaha industri dapat dikelompokkan diantaranya industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, dan elektronik. Anak-anak yang cerdas, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini
bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar ya. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.